Rasa tidak enak pada Milanisti. Milan menjamu Inter di San Siro pada pekan ke-23 Serie A 2020-2021. Pada hari Minggu 21 Februari 2021 malam waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan melawan Inter di San Siro, banyak fans Rossoneri yang berkerumun di luar stadion. Mereka begitu antusias memberikan dukungan pada tim asuhan Stefano Pioli. Padahal mereka jelas membahayakan diri sendiri karena berkerumunan, yang bisa saja membuat virus corona menyebar. Namun sayangnya dukungan dari para fans itu tidak berpengaruh apapun. Milan malah dipermalukan oleh Inter dengan skor telak 0-3. Usai kalah dari Inter, Franceschi berpesan pada skuad AC Milan agar tidak berlama-lama meratapi hasil buruk itu. Ia ingin Rossoneri belajar dari kekalahan tersebut. Franceschi juga kemudian mengisyaratkan bahwa ia merasa tidak enak hati dan kasihan pada para fans AC Milan yang menyempatkan diri hadir di luar Stadion San Siro demi memberikan dukungan langsung pada skuad Rossoneri. Sebab ia dan rekan-rekannya tidak bisa membalas usaha tersebut dengan hasil yang positif. Casey pun bertekad untuk menebus hal tersebut dengan bekerja lebih keras lagi ke depannya. Dengan demikian para Milanisti tidak akan kecewa lagi. Saya merasa kasihan atas mereka. Mereka melakukan segalanya untuk menyemangati kami. Itu tidak berjalan dengan baik. Kami harus menaikkan level untuk kembali ke level tahun 2020, tegas Casey. Usai dipermalukan oleh Inter, AC Milan akan berduel melawan Red Star Belgrade di leg kedua babak 32 besar Liga Eropa. Setelah itu, Franceschi dan kawan-kawan sudah ditunggu lawan berat lainnya AS Roma di pentas Serie A. Rebutan winger Prancis AC Milan siap saling sikut dengan Inter. AC Milan dan Inter bersiap untuk membawa sengitnya derby della Madonnina selanjutnya ke gelanggang bursa transfer. Usai dua Milano itu dikabarkan membidik target buruan yang sama. Calcio Mercato menyebutkan jika AC Milan dan Inter sama-sama ingin mendapatkan tanda tangan dari Jonathan Ikone, winger eksplosif kepunyaan dari Lille. Ikone sendiri masih berusia 22 tahun. Jadi ia diketahui sama-sama masuk ke dalam radar transfer dan menjadi target prioritas AC Milan dan Inter. Disebut sebagai winger muda dengan potensi yang besar. Ikone masuk ke dalam visi jangka panjang Elliott Manajemen yang ingin merevolusi AC Milan. Ikone sendiri juga diketahui masuk ke dalam rencana masa depan Marotta dan Ausilio. Kedua juru transfer Inter Milan yang selalu peka terhadap potensi jangka panjang seorang pemain. Menimba ilmu di Akademi Paris Saint-Germain dari tahun 2010 sampai 2016. Nama Ikone naik daun bersama Lille di musim 2020-2021. Sepanjang musim ini ia tercatat telah berhasil mencetak 7 gol dan 5 assist dari 34 penampilannya bersama Lille di semua kompetisi. Dari Ligue 1, Coupe de France hingga Liga Eropa. Ikone sendiri adalah pemain yang memiliki posisi natural sebagai winger kanan dalam formasi 4-2-3-1. Namun dirinya diketahui bermain cukup baik kala dipasangkan sebagai winger kiri. Kedatangannya ke AC Milan disebut-sebut bakal menjadi tambahan amunisi yang sangat berharga untuk Stefano Pioli dalam mengarungi kerasnya gelaran domestik atau internasional di musim depan. Dirinya bisa menjadi winger masa depan Rossoneri mengingat gaya bermainnya dianggap sangat cocok dengan gaya bermain milik Pioli. Dan kabarnya Ikone bisa ditebus dengan mahar sebesar 30 juta euro. Bandrol yang cukup mahal tetapi wajar disematkan padanya. Mengingat kontraknya bersama Lille baru akan habis pada Juni 2023. Legenda AC Milan kritik diskriminasi terhadap pelatih kulit hitam. Siapa yang tidak kenal dengan Clarence Seedorf? Dia adalah salah satu pemain paling dihormati di Belanda. Pasalnya semasa menjadi pemain, Seedorf sudah pernah memenangi Liga Champions bersama 3 klub berbeda, yaitu Ajax Amsterdam, Real Madrid, dan AC Milan. Sebagai legenda AC Milan yang memenangi gelar Liga Champions, Seedorf pun mendapatkan kesempatan untuk melatih Setan Merah pada 2014 yang lalu.
Namun Seedorf ternyata langsung dipecat dan hanya diberi kesempatan melatih selama 4 bulan saja. Padahal kontraknya bersama AC Milan seharusnya baru berakhir setelah 2,5 tahun. Gagal di AC Milan, Seedorf pun melatih di Deportivo La Coruna, Saint-Jean, dan Kamerun. Tapi ternyata setelah meninggalkan Kamerun, 2 tahun lalu Seedorf ternyata menganggur alias tidak lagi dapat penawaran untuk melatih. Seedorf yang melihat karirnya sebagai seorang pelatih malah menganggur 2 tahun. Menyoroti diskriminasi pada pelatih kulit hitam harus dihapuskan. Saya bermain 12 tahun di Italia, telah melatih AC Milan. Meski telah melakukan pekerjaan yang hebat, saya tidak menerima panggilan lagi. Belanda adalah negara saya, sekali lagi tidak ada panggilan dari sana, kata Seedorf kepada Gazzetta dello Sport. Di lowongan kerja sebagai pelatih, ada ketidaksetaraan kesempatan. Kita bisa lihat kalau tidak ada pelatih berkulit hitam yang berada di klub raksasa sepak bola. Lanjutnya, terlepas dari fakta Seedorf sudah menganggur selama 2 tahun. Memang masalah rasisme pada pelatih kulit hitam dengan mendiskriminasi kesempatan mereka cukup memprihatinkan. Seedorf pun lebih lanjut merujuk pada kasus Patrick Vieira dan Thierry Henry kini yang menjadi seorang pelatih di Liga Amerika Serikat atau MLS. Bagi Seedorf sendiri itu semua karena memang adanya diskriminasi sebagai bentuk rasisme pada pelatih berkulit hitam. Sebenarnya sepak bola Inggris sudah menyadari akan masalah itu sehingga mereka memiliki kebijakan tersendiri agar ada kesetaraan hak antara pelatih berkulit hitam dan putih. Namun faktanya saat ini hanya ada 1 pelatih berkulit hitam di divisi teratas Liga Inggris. Dan dia adalah Nuno Espirito Santo di Wolves. Itu pun sang pelatih harus melewati berbagai pengalaman dulu baru bisa ke Liga Inggris. Seedorf sangat menyadari adanya diskriminasi terhadap pelatih berkulit hitam. Seedorf sangat menyadari adanya diskriminasi terhadap pelatih berkulit hitam yang cukup mengganggunya dalam mencari sebuah pekerjaan. Padahal dia adalah legenda AC Milan. Kasih ungkapan Ibra usai Milan diajar Inter. Zlatan Ibrahimovic bermain di laga AC Milan versus Inter Milan. Setelah sebelumnya di laga lawan Real Belgrade absen. Akan tetapi ia tidak bisa mencetak gol lagi seperti di pertemuan sebelumnya. Meski gagal membawa kemenangan di kandang sendiri. Usai laga tersebut menurut Frank Kessie, Ibra berusaha untuk menguatkan skuad Milan. Ia mengungkapkan pemain Swedia itu meminta skuad Rossoneri agar tidak patah semangat akibat hasil negatif itu. Ia mengatakan kepada kami bahwa sepak bola itu seperti ini. Saat Anda kalah itu menyakitkan. Tetapi kami harus mengangkat kepala agar menjadi lebih kuat. Meski banyak pertandingan tersisa, ungkapnya pada Sky Sport Italia.